Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3206, kenaikan harga, itu yang baru saja kamu katakan. Kamu semua adalah orang tua makanan dan pakaian istana jubaran kita? Pemuda itu memandang Chen Ping dengan dingin dan bertanya. Bagus. Jika kita tidak melakukan susunan teleportasi dan tidak mengeluarkan koin roh ini, maukah kamu istana jubaran pergi minum angin barat laut? Untuk memperlakukan makanan dan pakaian orang tua, Anda harus memperlakukan makanan dan pakaian orang tua seolah-olah Anda memiliki sikap yang baik. Mungkin Anda bisa diberi hadiah sejumlah uang. Chen Ping tidak bisa terbiasa dengan penampilan bullis pemuda ini, jadi dia berkata dengan jijik. Mata pemuda itu membeku, dan ada kemarahan di matanya. Sungguh berani besar, berani berbicara dengan tuan istana muda kita seperti ini. Saya melihat Anda tidak ingin hidup. Melihat ini, seorang murid dari istana barbar besar ingin bergerak pada Chen Ping. Namun, dia langsung dihentikan oleh pemuda itu, dan kemudian mencibir, "Karena kamu berkata begitu, maka aku akan baik padamu makanan, pakaian, dan orang tua." Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia kemudian melihat banyak kultivator di sekitar dan berkata, "Karena banyaknya personel dan kapasitas teleportasi yang terbatas, Istana Jubaran saya memutuskan untuk menaikkan harga teleportasi, dan tidak ada yang perlu membayar 1 juta koin roh." Begitu kata-kata pemuda itu keluar, itu segera menyebabkan keributan. "Sombong sekali. Kita semua sudah menunggu selama 3 hari, katakan harganya akan naik? Apakah ini masih memperlakukan kita sebagai manusia? Istana Jubaria Anda terlalu berlebihan. Jika kamu berani menaikkan harga, maka kita akan bertarung." Banyak biksu berteriak keras, tetapi tidak setiap pembudidaya sangat kaya, dan banyak pembudidaya tidak punya uang untuk duduk di susunan teleportasi, tetapi mengandalkan kaki mereka untuk pergi ke Gunung Iblis Surgawi. Sekarang kenaikan harga yang tiba-tiba sebesar 1 juta akan membuat banyak orang tidak mungkin mengendarai susunan teleportasi. Dalam menghadapi tentangan semua orang, pemuda itu tampaknya tidak khawatir sama sekali, tetapi mencibir. "Jika Anda tidak menyukai harga tinggi, Anda dapat sepenuhnya menggunakan susunan teleportasi ini. Anda juga dapat berjuang keras, tetapi tanpa istana Jubaria kami, tidak ada yang mau memulai susunan teleportasi." Setelah berbicara, pemuda itu memandang Chen Ping dan berkata, "Bagaimana Anda melihat sikap saya terhadap orang tua makanan dan pakaian?" Pada saat ini, tidak ada yang berani berteriak. Jika susunan teleportasi tidak dimulai, orang-orang ini menyia-nyiakan waktu mereka dengan. Pada akhirnya, banyak orang menghela nafas tak berdaya dan mulai membayar lagi. Benar-benar tidak mungkin, siapa yang bisa membiarkan istana barbar besar membuka susunan teleportasi? Kamu duduk di tanah, itu terlalu tidak manusiawi, dan Phoenix Api sangat tidak terbiasa meneriaki pemuda itu. "Tidak, kamu tidak bisa duduk, tetapi jika kamu bisa menemaniku selama 1 malam, aku bisa memberimu pengabaian." Wajah pemuda itu tersenyum buruk, dan dia bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Phoenix Api. Phoenix Api sangat marah, langsung menamparkan pemuda itu, dan kemudian mundur. Kekuatan pemuda ini jelas tidak rendah, dan Phoenix Api bukanlah lawan sama sekali. Setelah ditampar oleh Phoenix Api, pemuda itu tidak marah sama sekali, tetapi menyentuh bagian yang dipukul oleh Phoenix Api dengan tangannya, dan berkata dengan ekspresi mabuk, "Tangan wanita cantik itu sangat harum, harum di wajahku." Teknik alkimia yang telah dikembangkan oleh orang-orang di istana barbar besar, kulitnya kasar dan tebal, dan tamparan Phoenix Api takut bahkan tidak akan dianggap menggelitik pihak lain. Melihat pemuda seperti itu, wajah Fire Phoenix memerah, tetapi kekuatannya tidak cukup, dan dia tidak bisa menahannya. Chen Ping menatap pemuda itu dengan dingin, dan niat membunuh yang dingin mulai muncul di matanya. Tetapi di hadapan mata dingin Chen Ping, pemuda itu tidak peduli sama sekali.
Tepat ketika Chen Ping mengepalkan tinjunya sedikit, siap untuk menyerang, tiba-tiba ada keributan di belakangnya. Minggir, cepat minggir. Lusinan raksasa setinggi lebih dari 3 meter mendorong banyak pembudidaya ke satu sisi dan membuka jalan bagi jalan yang lebar. Seorang lelaki tua yang tingginya lebih dari 2 meter, diikuti oleh seorang lelaki paruh baya dengan tinggi normal. Ke sisi ini, Jingyun, aku memintamu untuk datang terlebih dahulu untuk memperbaiki pesanan. Lihat kekacauan ini, apa yang kamu makan? Orang tua itu meraung pada pemuda itu dengan ketidakpuasan. Bab 3207, menanggung konsekuensinya. Ayah, saya datang untuk memperbaiki pesanan. Tetapi beberapa orang membuat masalah, dan sekarang saya telah menambahkan 1 juta ke harga, dan saya jujur. Pria muda itu bergegas menuju pria tua itu. Orang tua itu hanya memelototi pemuda itu, dan kemudian berkata dengan sedikit meminta maaf kepada pria paruh baya di sampingnya. Tuan Ji tersenyum. Anak saya terlalu keras kepala untuk melakukan apapun. Tuan Istana Qin serius. Qin Gongxi masih muda, mengandalkan teknik rahasia keterampilan ilahi untuk menerobos ke alam kesengsaraan. Dia jelas seorang jenius di antara para jenius. Pria paruh baya itu memuji Qin Jingyun, yang membuat Qin Jingyun sangat bahagia. Tuan Ji, jangan puji dia, atau dia akan melayang. Tuan Istana Qin tersenyum tipis, dan kemudian melanjutkan, dalam 3 hari, saya akan membawa seseorang tepat waktu, dan saya harap Tuan Ji siap. Jelas, saya harap kita bersenang-senang bekerja sama kali ini. Pria paruh baya itu berjabat tangan dengan Tuan Istana Qin. Segera pria paruh baya itu masuk ke susunan teleportasi, dan orang-orang di Istana Jubaria mulai bersiap untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Jelas bahwa semua orang telah menunggu selama berhari-hari dan susunan teleportasi belum diaktifkan, jelas menunggu pria paruh baya ini. Ayo pergi. Tuan Istana Qin melihat bahwa pria paruh baya itu telah memasuki susunan teleportasi, jadi dia memanggil Qin Jingyun untuk pergi. Qin Jingyun melirik Chen Ping dan mereka dengan dingin, lalu menginstruksikan 2 murid istana barbar besar yang menjaga lorong, biarkan mereka menghasilkan uang. Jika mereka tidak menghasilkan uang, mereka tidak diizinkan masuk. Setelah itu, Qin Jingyun dengan bangga mengikuti ayahnya dan pergi. Melihat susunan teleportasi dimulai, para pembudidaya yang telah menghasilkan uang mulai memasuki susunan teleportasi satu demi satu, dan beberapa pembudidaya yang benar-benar tidak bisa mendapatkan uang dengan cemas mondar-mandir. Tuan Chen, saya akan pergi dan menghasilkan uang untuk Ji Yun. Dan saya akan menghasilkan uang, beberapa juta benar-benar bukan apa-apa bagi Ji Yun. Setelah menghasilkan uang, Chen Ping dan mereka bertiga masuk ke susunan teleportasi. Tepat setelah Chen Ping dan mereka masuk ke susunan teleportasi, Chen Ping selalu merasa sepasang mata menatapnya. Ketika Chen Ping menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa tatapan yang menatapnya telah menghilang lagi. Tuan Chen, ada apa? Ji Yun bertanya. Tidak apa-apa, aku selalu merasa seperti seseorang sedang menatap kita, kata Chen Ping dengan sedikit cemberut. Seseorang menatap kita, aku tidak merasakannya. Begitu Phoenix Api mendengar ini, dia segera melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Segera, susunan teleportasi penuh dengan orang, dan jalan masuk ke susunan teleportasi perlahan ditutup. Semuanya, Anda siap? Susunan teleportasi akan segera diaktifkan. Ketika susunan teleportasi diaktifkan, jangan memancarkan kesadaran ilahi. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Setelah seorang murid istana barbar besar berkata dengan keras, semua orang merasa bahwa susunan teleportasi di bawah kaki mereka mulai berputar perlahan. Satu persatu, cahaya memancar dari dalam susunan teleportasi, menyelimuti semua orang. Kecepatan susunan teleportasi berputar semakin cepat, dan semua orang hanya merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Pada saat itu, kesadaran semua orang tampak membeku, satu persatu, seperti orang mati. Chen Ping, bagaimanapun, setelah cahaya putih itu menyala,
kesadaran ilahi terpancar. Chen Ping benar-benar ingin mengetahui bagaimana susunan teleportasi besar ini ditata. Meskipun teknik Chen Ping saat ini belum mencapai puncak, tidak ada cara untuk menyusun susunan teleportasi yang begitu besar. Tetapi jika dia memahami tata letak susunan teleportasi, Chen Ping dapat sepenuhnya menyusun susunan teleportasi kecil sendiri. Kalau begitu, kemana Chen Ping ingin pergi, itu akan jauh lebih nyaman. Tetapi begitu gumpalan kesadaran ilahi Chen Ping melepaskan diri dari tubuhnya, seluruh orang Chen Ping sepertinya jatuh ke pusaran air besar. Dia merasa bahwa jiwa tubuhnya ditarik dari tubuhnya oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Chen Ping sedikit panik saat ini, berusaha mati-matian untuk menenangkan lautan pengetahuannya. Tuan Chen, tolong. Zhao Yan dengan putus asa meminta bantuan di lautan pengetahuan Chen Ping. Bab 3208, apa yang terjadi? Pengetahuan Chen Ping tentang laut saat ini sepertinya telah menghadapi badai, memicu gelombang yang menakutkan. Di atas kepala Chen Ping, cahaya putih terus-menerus menggelegak keluar. Segera setelah itu, Chen Ping merasa bahwa dia berada dalam ilusi putih di samping. Tetapi ketika Chen Ping melihat sekeliling, dia menemukan bahwa semua di sekitarnya adalah kultivator yang tidak bergerak, bahkan Fire Phoenix dan Ji Yun ada di antara mereka. Chen Ping melihat ke samping, dan seluruh orang langsung terkejut. Karena dia melihat matanya juga sedikit tertutup, berdiri tak bergerak, seperti patung. Bagaimana situasinya, saya? Apakah saya roh sekarang? Chen Ping buru-buru melihat dirinya sendiri, alisnya berkerut. Ternyata jiwa di tubuhnya diekstraksi oleh kekuatan hisap yang sangat besar itu. Chen Ping sedikit takut saat ini, sangat ingin segera kembali ke tubuhnya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berguna. Sial, rasa ingin tahu membunuh kucing. Jika Chen Ping tahu ini, dia tidak akan memancarkan gumpalan deteksi ilahi itu. Sekarang seluruh jiwaku telah diambil dari tubuhku. Jika Anda tidak bisa kembali, maka itu masalah besar. Tepat ketika Chen Ping sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, dalam ilusi putih, sebuah gambar perlahan muncul. Saya melihat seorang lelaki tua dengan pengocok di tangannya dan janggut putih, menggambar sesuatu di tanah dengan cabang yang terbakar. Chen Ping memusatkan pandangannya dan menemukan bahwa apa yang telah digambar lelaki tua itu dengan cabang persis seperti susunan teleportasi yang mereka duduki sekarang. Wajah lelaki tua itu sedikit panik, dan kecepatan menggambar formasi sangat cepat. Dari waktu ke waktu, bayangan hitam mendekati lelaki tua itu, tetapi semuanya ditembakkan oleh jentikan debu ringan lelaki tua itu. Chen Ping tidak mengerti, bagaimana situasi gambar ini? Mungkinkah susunan teleportasi ini diletakkan oleh lelaki tua dalam gambar? Hanya butuh beberapa napas bagi lelaki tua itu untuk menyelesaikan menggambar susunan teleportasi besar yang bisa menampung ratusan orang ini. Dengan aliran cahaya berkedip dengan susunan teleportasi, lelaki tua itu menghela nafas lega. Membuang cabang di tangannya, tatapan lelaki tua itu tiba-tiba menatap Chen Ping. Ini mengejutkan Chen Ping, seolah-olah lelaki tua dalam lukisan itu bisa melihat Chen Ping. Tetapi pada saat ini, dalam gambar, awan bayangan hitam melanda, langsung membungkus lelaki tua itu. Orang tua itu sepertinya tidak lagi melawan, sepasang mata terlihat di balik bayangan hitam, masih menatap Chen Ping. Chen Ping hanya merasa kepalanya pusing, dan dengan kekuatan isap, dia jatuh langsung ke pusaran hitam tak berujung. Tiba-tiba, cahaya keemasan menembus kegelapan, dan Chen Ping tiba-tiba sadar, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak tahu kapan, Daluo Jindian di lautan pengetahuan diblokir di depannya. Daluo Golden Dian memancarkan cahaya keemasan suci dan perlahan membuka halaman. Semburan suara nyanyian suci memasuki pikiran Chen Ping, diikuti oleh jeritan neraka. Kegelapan tak berujung perlahan menghilang, dan mata Chen Ping penuh kegembiraan, ingin melihat apa yang direkam dalam Daluo Golden Classic itu. Tetapi sebelum dia bisa melihatnya,
dia merasa bahwa seluruh tubuhnya sedang didorong, dan kemudian membuka matanya lagi. "Tuan, apa yang kamu lakukan, nyenyak?" teriak Anda selama setengah hari. Phoenix api mendorong tubuh Chen Ping dengan keras dan berkata. Wajah Chen Ping masih linglung saat ini, dan dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di hutan yang luas. Di sekitar mereka, banyak biksu telah pergi, tetapi masih ada selusin biksu, berdiri tak bergerak, seperti tiang. Tidak ada orang di sekitar yang memperhatikan para biksu yang tidak bergerak ini. Tuan Chen, Anda dapat dianggap bangun, baru saja kami berpikir bahwa Anda mengikuti orang-orang ini, dan jiwa dikirim ke tempat lain. Melihat Chen Ping membuka matanya, Ji Yun berkata dengan percaya diri, apa yang terjadi di sini? Chen Ping masih belum mengerti apakah yang dia alami barusan hanyalah mimpi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.